مولاي صل وسلم دائما. Hati yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati, mampu menenteramkan hati. Kemudian Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan sebutlah aku adzkurkum, maka aku pasti akan mengingat kalian. Mengingat kalian di sini adalah selalu memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan pernah kemudian berani untuk kufur. Tuhan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah pemiliknya senantiasa aktif. Jadi yang memiliki hati yang sehat, dia akan senantiasa aktif sehingga kepasrahan, ketundukan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana adalah contoh dari mereka para salafus salih, mereka orang-orang saleh terdahulu yang sudah langsung mempraktekkan dengan amal nyata bagaimana ketika hati mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena harapan-harapan mereka, karena juga dari apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun maka akan dikabulkan. Karena apa? Karena Allah mengatakan inni indadhanni 'abdi bi, bahwa ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indadhanni, tergantung kepada persangkaan abdi, hambaku, bi, kepadaku. Maka kalau kita mengatakan saya sudah tidak mungkin kalau sebagai ahli maksiat akan sadar kembali, saya tidak mungkin kalau sebagai orang yang banyak sekali kecacatannya akan pulih kembali dari rasa sakit itu, hati saya mungkin sudah tertutup, makanya saya tidak mengambil hidayah. Tidak seperti itu. Tapi dia selalu aktif, selalu interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan hati yang luka, untuk menyembuhkan hati yang mungkin sudah ternodai dengan namanya noda dosa atau noda maksiat. Kemudian yang ketiga adalah ia rela tubuhnya diserahkan begitu saja, ia rela melayani Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin peristiwa heroik perang Uhud yang diikuti oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh Rasulullah sebagai panglima tertinggi ketika itu, di dalam satu kondisi kaum muslimin terdesak karena manuver yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Kemudian ternyata Rasulullah SAW sampai terluka, gigi geraham pecah, tapi di situ ada sahabat-sahabat terbaik. Dia merelakan tubuhnya untuk mungkin dipanah, terkena lemparan panah, kemudian terkena sabetan pedang, kemudian terkena hujaman tombak. Tapi apa? Tapi ini tidak bergeming dalam hatinya, yaitu untuk selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi tameng Rasulullah SAW di perang Uhud. Sebut mereka siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi? Mereka adalah sahabat-sahabat mulia yang ada di sisi Rasulullah SAW. Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, banyak sekali